Salam sejahtera, sesuai terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Daud Cevi Naibaho dari GKI Cikarang. Sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan nyata lewat firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman itu dapat menuntun, memandu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sesuai terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita ada yang pernah minum jamu, atau mungkin di antara kita ada yang rutin meminum jamu. Konon minuman jamu ini sudah ada sejak tahun 1300 Masehi, berasal dari kerajaan Majapahit. Apa bahan dasarnya? Bahan dasarnya adalah tumbuhan herbal, kunyit, temulawak, lengkuas, jahe, kayu manis, dan supaya ada rasa manisnya, maka kita bisa menambahkan dengan gula, apakah itu gula Jawa atau gula batu. Berdasarkan sejarah, konon pria dan wanita berbagi tugas. Yang pria mencari bahan-bahan jamu, lalu wanita akan mengolah bahan-bahan itu menjadi jamu yang siap untuk diminum. Lalu pertanyaannya, apa manfaat dari jamu? Sesuai dengan namanya, jamu dalam bahasa Jawi kuno singkatan dari Jampi Usodo. Ya, Jampi itu artinya obat, Usodo itu artinya sehat. Jadi jamu itu artinya atau tujuannya adalah supaya kita sehat. Maka sebagai bentuk penghargaan atas jamu, konon Presiden SBY pada saat itu menetapkan Hari Jamu Nasional pada tanggal 27 Mei 2008. Jadi sebagai bagian dari bangsa ini, sesuai terkasih, kita patut berbangga bahwa jamu sebagai minuman asal negara kita boleh menjadi minuman yang berkualitas, mendatangkan kesehatan bagi kita semua. Nah, hari ini sesuai terkasih, saya juga mau memperkenalkan jamu yang lain. Ya, tentu bukan jamu yang tadi kita dengarkan untuk diminum, tetapi jamu yang saya mau perkenalkan adalah jaga mulut. Jaga mulut dari apa? Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Jamu, jaga mulut. Dari apa? Menjaga lidahnya dari yang jahat. Mengejek, memfitnah, berkata-kata kasar. Dan juga menjaga mulut kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Mengatakan yang bohong, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu seharusnya. Tapi tidak jarang, bahkan seringkali kita mengatakan yang sebaliknya, mengatakan yang bohong. Saudara terkasih, ketika kita bisa menjaga mulut kita bisa menjaga perkataan kita, maka Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 3:10 tadi, maka orang-orang yang dapat menjaga mulutnya akan mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saya melihat dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari, kata mencintai hidup ini artinya menikmati hidup. Jadi artinya kita bisa merasakan hidup yang tentu penuh dengan kedamaian, hidup yang penuh dengan kenyamanan, hidup yang penuh dengan ketentraman ketika kita menjaga mulut kita. Dan kita dapat melihat hari-hari baik. Maksudnya apa? Bagaimana kita bisa mengalami hari-hari yang baik menurut Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Sesuai terkasih, mengalami hari yang baik, menikmati hidup yang saya bayangkan adalah tidak hanya sekadar damai, tapi juga ketika kita bisa menjaga perkataan kita, menjaga mulut kita, maka di sana kita juga bisa mendapatkan banyak teman, relasi yang baik dengan sesama kita. Dan relasi itu berkat, sesuai terkasih. Ketika kita punya banyak teman, menjaga relasi dengan teman-teman dengan baik, maka di situ juga adalah berkat Tuhan. Ada orang tua yang menasehatkan kepada anaknya, "Nak,
Ketika kamu berteman, bertemanlah dengan baik. Jagalah perkataanmu supaya kamu disayang oleh teman-temanmu. Supaya apa? Supaya nanti kalau kamu sudah kuliah, lulus, lalu kamu punya teman yang baik juga, dan temanmu itu sudah lulus, dia bekerja, lalu ketika temanmu bekerja, ternyata ada satu lowongan yang harus diisi, maka temanmu bisa saja ingat kamu. Temanmu bisa saja ingat kamu, menghubungi kamu, yuk ada lowongan pekerjaan, kamu bisa bergabung dengan pekerjaan yang baru. Kenapa? Karena kita menjaga relasi kita berkata-kata yang baik, menjaga relasi kita dengan teman kita. Maka anak itu juga mendapatkan berkat dari temannya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjaga mulut kita, di sana ada berkat Tuhan. Kita bisa menikmati hidup, kita juga bisa mengalami hari-hari yang baik, mengalami pengalaman yang menyenangkan bersama dengan sesama kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari kita menjaga mulut kita. Pepatah Cina mengatakan, berpikirlah 3 kali sebelum berkata-kata. Bayangkan, sangat hati-hati sekali sebelum mengeluarkan kata-kata, berpikirlah 3 kali. Apakah kata-kata itu melukai sesama kita, atau kata-kata itu menjadi berkat bagi sesama kita? Berpikirlah 3 kali sebelum berkata-kata. Artinya, kita mau berhati-hati di dalam mengeluarkan perkataan kita, menjaga mulut kita. Pada akhirnya, saya teringat dengan perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, apa yang kita kehendaki orang-orang berkata-kata kepada kita, pasti yang baik-baik. Pasti kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur kita, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang positif. Kalau kita rindu sesama kita mengatakan itu, maka Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah demikian. Lakukanlah itu. Kata-katakanlah yang baik kepada sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk menjaga mulut kita, dan di balik firman Tuhan hari ini, ketika kita menjaga mulut, maka di sana juga ada berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tolonglah kami, Tuhan, supaya kami dapat menjaga mulut kami. Kami dapat mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang menjadi berkat bagi sesama kami, supaya kami diberkati oleh Tuhan lewat perkataan-perkataan kami. Kami punya relasi yang baik dengan sesama kami, dan relasi itu pun pada akhirnya bisa mendatangkan berkat dalam kehidupan studi kami, usaha, pekerjaan, dan juga banyak hal lainnya. Jagailah kami Bapa, biarlah kami dapat menjaga mulut kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan gembala hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.